Welcome back everybody. Gue bilang juga apa saudara. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, Republik Indonesia, sudah menunjukkan kekhawatiran yang luar biasa. Sudah sangat-sangat khawatir dan waspada terhadap kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini. Karena data-data yang keluar, data-data yang sudah ada ya sebelumnya menunjukkan bahwa tanda-tanda ekonomi Indonesia makin hari makin menurun ya. Jadi kita bisa melihat itu dari data Purchasing Manager Index atau PMI Manufacture Indonesia. Data PMI atau data manajer bisnis ya untuk sektor manufaktur, aktivitas pabrik-pabrik, aktivitas manufaktur untuk pembeliannya itu bisa diukur dari angka-angka PMI Index ini. Nah, angka PMI data Purchasing Manager Index ini tentang aktivitas pabrik atau manufaktur di Indonesia ini, jumlah tingkat pembeliannya atau dan segala macam untuk aktivitas bisnisnya, itu indikator ini sangat penting sekali ya, karena ini akan bisa mempengaruhi keputusan untuk di pasar saham maupun di pasar falas. Ya, bisa jadi dengan PMI kita yang dikhawatirkan oleh Ibu Sri Mulyani karena sudah 2 bulan berturut-turut menunjukkan angka yang menurun ya. Kita lihat PMI Manufacture Index Indonesia untuk 2 bulan terakhir ini ada menunjukkan tren yang menurun ya. Jadi ini ada suatu kekhawatiran yang sangat tinggi dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Seperti yang sudah digambarkan sebelumnya dari tahun lalu bahwa kebangkrutan ekonomi itu tinggal menuju waktu saja ya. Kita lihat data PMI industri ya, manufaktur industri-industri di Indonesia itu pada bulan Agustus 2022 itu mencapai 51,17%. Kemudian pada bulan September naik mencapai 53,17. Namun pada bulan Oktober kemarin 2022 PMI manufaktur turun menjadi 51,8% semuanya. Angka itu dari 53 turun ke 51% ya. Dan ini kita lihat bahwa di kondisi sekarang ini sangat tren penurunan itu akan masih berlanjut di data yang akan dirilis bulan Desember nanti untuk PMI Manufaktur Indonesia di bulan November ini. Karena kita lihat bahwa dolar rupiah ya, rupiah kita ini makin melemah terus trennya, tidak ada menguatnya ya, turun sedikit, melemah lagi, melemah terus lagi, bertengger di 15.700. Maka ini sangat mempengaruhi purchasing, angka purchasing manufaktur di Indonesia. Ya, apalagi kita yang kandungan impornya tinggi. Ya. Perusahaan-perusahaan pasti akan berhemat ya, dalam belanja mereka di luar negeri, ya, belanja barang dari luar, dan juga daya beli yang terus terang saja sudah makin menurun ya, otomatis PMI pun pasti menurun menuju ke kontraksi. Kalau di bawah level normalnya adalah 50, di atas itu adalah level ekspansi. Manufaktur ya, industri pabrik-pabrikan aktivitasnya ekspansi jika masih di atas level 50. Itu aturan yang berlaku di seluruh dunia. Jika aturannya turun di bawah 50, angka 50 berarti sudah masuk ke level kontraksi. Ekonomi, jadi suatu ekonomi suatu negara dilihat dari aktivitas pabriknya, aktivitas industri manufakturnya. Jika sudah di bawah level itu 50, maka ekonomi mengalami kontraksi. Karena apa? Karena ya manufaktur adalah sektor yang padat karya, yang banyak sekali lapangan kerja, otomatis ya, yang bisa sektor yang menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang besar itu di sektor manufaktur. Seperti di China, di Amerika Serikat, semuanya begitu sama.
Jadi aturan PMI kalau turun di bawah 50, maka negara tersebut perekonomiannya mengalami kontraksi. Dan ini sudah menjadi kekhawatiran dari Ibu Sri Mulyani karena terus terang sudah 51,8 itu di bulan Oktober. Nah, di bulan November ini kita lihat masih berlangsung, tetapi data-data yang sudah keluar bahwa banyak sekali PHK karyawan di industri-industri padat karya, persepatuan, tekstil, garment, segala macam. Ya, bahkan di yang lain-lain itu, dan industri teknologi, ya aplikasi-aplikasi itu sudah banyak yang PHK, itu mempengaruhi juga ke manufaktur. Dan nanti data kemungkinan besar ekonomi kita tidak akan lama lagi mengalami kontraksi. Ya, inilah yang sangat kekhawatiran, ya, karena dampak dari ini, karena ini semua ada kaitannya dengan dampak di luar sana, dampak global, dampak yang kondisi ekonomi dunia, ya, yang sudah negara-negara maju yang sudah resesi, mereka sudah inflasi tinggi, dan yang paling penting di sini adalah dampak geopolitik ini, dampak perang ini, eskalasinya makin meningkat, dan itu bukan sebuah retorika saja mengancam, tetapi ini menuju ke kepastian bahwa akan terjadi itu perang dunia ketiga itu. Kita lihat yang pertama adalah perang Rusia dan Ukraina saja. Tanggal 20 bulan Desember nanti 21 sudah masuk benar-benar musim dingin di negara-negara belahan bumi utara sana. Jika perang eskalasi ini masih terus berlanjut Rusia Ukraina, dan jika Rusia benar-benar marah, dia akan menyetop itu minyak BBM, gas, minyak energi dalam sektor energi di stop ke negara-negara Eropa, maka harga minyak melambung tinggi gila-gilaan. Inflasi kembali meningkat lagi, tidak melandai, meningkat lagi, dan ini menjadi masalah besar. Maka ekonomi dunia pasti akan mengalami kontraksi semuanya, termasuk kita yang sudah mendekati level 50. Maka kita akan mengalami kontraksi, itu udah pasti. Dan memang ini sudah dikhawatirkan oleh Ibu Sri Mulyani. Kedepannya sampai di mana? Ya, perlu dihati-hati karena ini tidak akan selesai masalah perang ini. Ya, kita lihat Korea Utara, Kim Jong Un yang begitu cari masalah dengan Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, ya, juga Amerika Serikat dan China, masalah Taiwan. Ini benar-benar masalah yang rumit, ya, dan ini potensinya perang dunia ketiga bisa terjadi di tahun depan. Dunia ketiganya perang terjadi di tahun depan pasti. Ya, dikatakan dunia gelap suram, bukan sebuah retorika, bukan sebuah wacana, tetapi ini sudah grand design dan ini pasti akan terjadi. Bahaya di depan mata. Bursa saham itu pasti jatuh, anjlok tajam. Jadi kalau Anda ada yang beberapa orang pintar yang selalu mengatakan jangan percaya resesi, ya, jangan takut, ya, kalau Anda takut maka resesi terjadi. Ini bicara yang orang yang tidak punya wawasan sama sekali. Kita bukan bicara takut dan tidak. Kita bicara Anda harus planning untuk menghadapi masalah itu. Ya, bukan bicara masalah takut. Kalau Anda tidak tahu apa yang terjadi besok, berarti Anda orang yang paling dungu di dunia. Anda katak dalam tempurung. Informasi sudah ada, informasi diberikan kepada Anda untuk Anda antisipasi. Dan jangan Anda katakan bahwa ini tidak terjadi. Bukti data-data sudah keluar. Data-data aja sudah menunjukkan bahwa trennya menurun. Masa Anda bilang itu tidak akan terjadi? Saya tuh melihat orang yang pintar seperti ini tetapi tidak mendidik bangsa ini. Mengatakan jangan takut dengan resesi, tidak usah peduli dengan resesi. Berarti Anda menggiring orang-orang itu untuk masuk ke jurang. Kita memberitahu sesuatu yang Ibu Sri Mulyani aja selalu mengatakan apa adanya, kondisi begini. Karena Ibu Sri Mulyani ingin supaya kalian tuh jangan sampai masuk ke jurang. Tetapi ada orang pintar yang mengatakan jangan, kalau Anda takut
resesi, berarti Anda itu orang dungu, katanya begitu. Belum terjadi sudah takut. Kita bukan bicara belum, berarti Anda tidak mengerti akan terjadi sesuatu. Berarti Anda bukan jadi orang pintar dong. Kalau orang pintar itu tahu bahwa sesuatu akan terjadi, dia sudah punya rencana planning. Nah, kalau sesuatu itu yang berat akan terjadi nanti, maka Anda tidak perlu banyak ekspansi, banyak keluar modal, banyak jor-joran dalam investasi Anda. Itu Anda cari penyakit. Seperti yang saya sudah ceritakan, kalau Anda trading di futures atau di saham, contoh aja Anda trading Bitcoin aja deh. Nah, Anda mengatakan bahwa Bitcoin akan jadi 100 ribu, 1 juta US dollar. Anda average terus. Sampai Bitcoin harga 5.000, 1.000, average lagi. Harga 0, average lagi. Matilah Anda. Uang segunung pun habis. Karena itu tidak akan balik. Walaupun itu balik pun butuh waktu 4 tahun. Apakah Anda bisa bertahan dalam 4 tahun itu? Anda tidak makan, tidak minum, hanya bertahan untuk tunggu harga itu naik. Tidak mungkin seperti itu. Perusahaan pun juga seperti itu. Jadi kalau perusahaan masih ngotot percaya dengan orang yang mengatakan harus ekspansi, harus tetap melakukan jor-joran investasi di kondisi begini, cari penyakit. Anda punya duit yang tidak berseri pun, segunung pun akan habis dalam kondisi begini. Saya kasih tahu itu, bahwa ini adalah kondisi 100 tahun di riset kembali. Dunia benar-benar gawat. Karena kita hanya negara berkembang. Kita hanya tergantung oleh kondisi keuangan, kondisi ekonomi negara-negara maju. Ingat itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita punya domestic buying, belanja dalam negeri kita kuat untuk hidup. Tidak bisa. Kita sangat tergantung dengan negara-negara maju. Itu dari dulu. Sumber daya alam kita juga hanya dibeli oleh negara-negara maju. Baru bisa perusahaan-perusahaan di sini bisa hidup. Manufaktur di sini bisa hidup. Kalau orang hanya bicara dalam ruang lingkup kecil, manajemen perusahaan, dia tidak mengetahui bahwa kondisi makro itu mempengaruhi semuanya. Itu fondasi dasarnya. Makroekonomi itu. Kalau suku bunga ini dikerek naik terus, ya, maka otomatis itu mengganggu semuanya sektor bisnis, ya. Inflasi itu, dolar rupiah kita ini akan melemah. Kita terpaksa naikin lagi itu bunga. Bank Indonesia tetap naikin suku bunga terus. Maka mematikan sektor manufaktur Indonesia. PMI kita akan semakin turun dan kontraksi. Kalau suku bunga makin tinggi. Itu yang terus kalau kondisi kontraksi begini, Anda investasi jor-joran terus. Kondisinya beda, men. Anda harus mempelajari siklus bisnisnya. Anda harus tahu bahwa jangan Anda ambil contoh tahun 1997, 1998. Karena itu kondisi hanya ekonomi di negara-negara Asia dan Asia Tenggara. Negara maju itu tidak terjadi krisis, mereka banyak duit. Setelah mereka belanja, kita kembali recovery lagi. Sekarang kalau mereka tuh yang susah itu mereka mengurangi belanja sedikit aja, kita sudah kena. Apalagi mereka tidak belanja sama sekali, selesailah kita. Negara-negara berkembang ini begitu. Itu sederhana, fondasi dasarnya aja. Kalau Anda menyuruh perusahaan-perusahaan untuk ekspansi terus, jor-joran terus, mereka jor-joran terus. Pemasukan tidak ada, 1 tahun, 2 tahun tidak ada. Tidak ada yang mau hidup begitu terus. Mana ada orang mau begitu terus, rugi terus. 1 tahun aja sudah nggak sanggup. Mendingan duduk manis, taruh uang di obligasi atau di deposito nanti kalau bunganya tinggi. Itu cara yang smart dan cara banyak dilakukan semua orang di dunia ini. Kalau logika Anda, jadi ya seperti itulah. Saya tidak akan membahas itu, tapi inilah yang saya bicarakan ini adalah yang masuk akal dan logika. Karena orang-orang kaya di dunia itu duitnya segunung ambrek. Hanya 1%, 2% aja sudah cuan banyak. Ngapain harus berinvestasi dalam hal-hal yang berisiko? Di saat suku bunga tinggi ini, secara fundamental, investasi berisiko, ya, perusahaan itu, ya, Anda membangun pabrik, usaha baru, perusahaan itu berisiko, bisa untung bisa tidak. Anda trading saham itu berisiko, bisa untung bisa tidak. Bitcoin apalagi.
racun tikus kodrat itu. Yang paling aman adalah di surat utang pendapatan pasti dan emas. Itu saja. Orang hanya mencari safe haven, US dollar, emas, dan obligasi Amerika Serikat atau obligasi di negara-negara masing-masing yang pendapatan pasti. Bisnis dihindari dong. Anda yakin bisnis itu pasti untung? Kalau bisnis itu pasti untung, semua orang jadi pebisnis. Tidak ada yang mau kerja pendapatan pasti. Begitu. Jangan asal bicara, tetapi berpikir jangka panjangnya. Investasi. Bagaimana di saat kondisi yang menurun, kontraksi, investasi. Itu membuat uang di laut, membuang garam di laut. Seperti itu, sia-sia pekerjaannya. Tentunya semua orang, bahkan di Amerika yang sudah levelnya perusahaan-perusahaan besar, Microsoft, Mark Zuckerberg punya Metaverse dan segala macam, Amazon, semuanya sudah dalam kesulitan mereka. Mereka sendiri aja kesulitan, yang duitnya katanya tidak berseri itu. Apalagi duit pas-pasan yang investasi, maunya investasi di saat kondisi begini. Ini bukan 1-2 tahun. Kondisi ini lama, perang ini tidak selesai. Yang jadi masalah adalah perang ini, kapan kamu berhenti perang ini? Orang perang aja tidak akan selesai, malah eskalasi makin meningkat, makin meluas. Lah sekarang Anda mau investasi terus. Benar-benar ini pemikiran asal bicara. Investasi coba. Mau lihat kamu bisa bertahan sampai berapa lama investasinya. Duit kamu berapa segunung yang kamu habiskan untuk investasi, untuk di saat kondisi begini Anda average terus. Akhirnya Anda call margin. Belum sampai waktunya call margin. Orang yang sekarang, contoh saja, orang yang sekarang average itu Bitcoin dari harga 69.000 average terus. Harga belum sampai 0 sudah call margin semuanya. Sudah nggak bisa bertahan. Hati-hati, ini cara yang lebih baik itu. Saya pikir tahun 2022 kemarin saya sudah berpikir saya bahwa sudah terjadi market crash. Kalau market sudah crash dalam tahun 2022, itu recovery-nya cepat. Ini market ini seperti katak dalam panci direbus air panas. Mati pelan-pelan, nyaman, kelihatan sih nyaman aja, tetapi pelan-pelan. Dan lama, matinya lama. Di 2023 dia turun pelan-pelan. 2024 nggak selesai begini. Anda jor-joran investasi itu Anda freeze terus. Nggak tahunya sudah bertahun-tahun Anda minus terus. Akhirnya Anda cut loss. Itu cara begini yang paling kejam kondisi begini. Mendingan itu market sudah jatuh dalam, setelah itu balik cepat. Ini mah pelan-pelan terus. Nggak tahu sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih kondisi begini aja. Resesi terus, nyanyinya resesi terus, lama panjang. Double deep recession tahun 1982, 81 sampai 80, 82 yang terjadi di Amerika itu terulang kembali. Double deep recession. Yang keduanya, jadi habis resesi mulai awal tahun itu resesi terus kembali ekonominya recovery kembali terus turun. Resesi yang kedua bisa 1 tahun dalamnya. 1-2 tahun itu akan kembali lagi. Maka dari kondisi ini semuanya, data-data ini, apalagi Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan ini, sudah merasa kekhawatiran yang karena 2 bulan sudah mulai menurun PMI manufaktur industri pabrikan di Indonesia ini, maka Anda harus hati-hati, Anda bersiap bahwa ini kecenderungan ini membuat rupiah kita tuh semakin melemah karena tidak bisa kita kejar-kejaran untuk Bank Sentral Indonesia untuk bagaimana menahan ini laju capital outflow ini. Sedangkan ya nanti tanggal 13 Desember 2022 ini ada meeting Federal Open Market Community untuk memutuskan untuk menaikkan tingkat Federal Fund Rate suku bunga Amerika Serikat lagi. Kemungkinan besar 50 basis point naik lagi. Jadi 4,50% di tahun 2022 ini. Makin tinggi men, maka surat utangnya makin tinggi. Makin diburu investor, berarti ada dana asing capital outflow yang keluar dari Indonesia lagi. Maka rupiah akan makin melemah lagi. Jadi 18.000 itu
rupiah 18.000 itu bisa tercapai. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa akhir tahun ini. Kenapa tidak? Karena sesuatu yang terjadi nanti pada bulan Desember itu makin panas menjelang musim dingin ini. Jadi Anda harus waspada, Anda harus itu yang tadi saya katakan bahwa US dollar, emas, tinggalkan yang berisiko-berisiko itu. Ya. Nah, satu jalan adalah di transaksi derivatif yang kuncinya adalah hedging posisi Anda. Jika Anda masih trading di saham yang berisiko, disinilah transaksi yang sangat luar biasa, yaitu di futures market. Kenapa saya bilang selalu luar biasa? Anda segera email saya jelaskan lebih detail. Saya ada sertakan email saya di bawah ini. Anda email saya supaya saya jelasin, supaya Anda paham. Bagi Anda yang belum paham. Karena transaksi ini bisa dilakukan dua arah. Itu beda dengan kondisi yang Anda lakukan setiap hari. Anda berbisnis apapun juga, Anda hanya melakukan satu arah. Anda beli barang, Anda menjualnya. Berarti Anda berharap ekonomi itu membaik, orang banyak duit untuk membeli barang Anda. Anda trading saham, Anda berharap harga saham itu naik. Kalau harga saham itu turun, maka Anda tidak bisa melakukan apa-apa, terpaksa Anda rugi. Tetapi di futures market ini, mau kondisi ekonominya membaik, Anda dapat untung. Kondisi ekonomi memburuk, menurun ini, justru itulah peluangnya yang tidak Anda dapatkan di tempat lain. Anda bisa dapatkan keuntungan di sini. Nah, di saat kondisi menurun ini, Anda tidak bisa melakukan aktivitas di mana-mana. Anda bisnis juga, ya kalau Anda punya duit nggak berseri, itu yang dikatakan ada selalu yang mengatakan investasi aja, nggak usah takut dengan resesi itu. Anda lakukan, maka Anda bersiap kerja bakti terus, uangnya rugi terus. Begitu Anda mau begitu nggak apa-apa. Tetapi kenapa ada peluang di sini yang Anda bisa dapatkan keuntungan jika kondisi ekonomi lagi menurun? Kenapa Anda tidak mengambil keuntungan ini, tetapi Anda mau rugi-rugi terus di sana? Coba, pintar siapa? Logika main, oke? Disinilah peluang luar biasa di futures market itu. Mempersingkat waktu, Anda harus email saya supaya saya bisa jelaskan panjang lebar, bisa 1-2 jam itu di email saya. Saya sudah sediakan email di bawah ini. Dan bagi Anda yang sudah ngerti itu futures trading, sudah trading futures tapi di broker-broker kagak jelas, ya, berkali-kali saya katakan kagak jelas, supaya Anda itu selamat. Kalau Anda tidak percaya saya, ya sudah biarin saja. Tetapi saya di sini memberi Anda yang terbaik. Saya membantu Anda supaya Anda itu selamat. Ya, broker kagak jelas sudah pasti akan terjadi scam di saat kondisi kekeringan likuiditas ini. Karena dia tidak pernah diawasi, dia tidak pernah dipantau oleh pemerintah, dengan dia tidak ada izin dari Bapepti atau dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Yang pasti sesuka hati dia. Orang perusahaan semuanya buy online. Online itu dari website, dari email saja hubungannya. Kantornya kagak jelas, ya. Mau cari dia misalnya, terjadi masalah, nyari dia di mana? Servernya aja di kutub utara sana. Di SS sana, disimpan di dalam es. Yang punya orang mana? Orang Indonesia sendiri. Mungkin tetangga Anda, tapi Anda tidak tahu. Nah, hal-hal seperti itu terjadi di dunia yang sudah online ini. Dunia-dunia maya seperti ini. Kejahatannya lebih meningkat itu di dunia maya-maya seperti ini. Oke, hati-hati. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Tekan loncengnya untuk notifikasi. Dan sebarkan kepada semua orang supaya semua orang itu ngerti